Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yana. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Rukia. Bu Rukia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Eh, Kemarin Ibu chat saya ya? Mohon maaf Iya. ya, saya belum membalasnya karena saya lagi ada kesibukan mendadak nih. Ngomong-ngomong ada apa nih Ibu chat saya? Iya nih Bu, kemarin saya chat Ibu, mungkin Ibu lagi sedang sibuk ya. Nah, kemarin itu chat karena saya sedikit ingin bercerita sih Bu, ingin mengeluarkan unek-unek saya gitu. Oh, pantesan kayaknya loyo banget nih wajahnya. Ceria dong. Kalau boleh tahu, apa nih yang akan kita bicarakan? Keluh kesah Ibu apa? Sampai sepenting itu. Iya nih Bu, saya ingin bercerita masalah biasa, permasalahan anak saat lagi di kelas gitu Bu. Oh, jadi ada permasalahan di kelas ya, Bu ya? Iya betul Kira-kira Bu. apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Nah, permasalahannya kan anak sering keluar kelas nih, Bu. Jadi, pada hari ini saya, apa sih, ngobrol sama Ibu, tujuannya sih ingin agar anak saya nanti bisa lebih fokus saat belajar gitu, Bu. Oke. Kira-kira masih ada lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Lebih ke situ aja sih, Bu. Terus anak juga inginnya nih, solusinya apa gitu ya, biar anak tuh betah di kelas ya. Iya sih. Masalah yang kira-kira masalah Ibu ceritakan dulu dong. Apa nih dari sampai Ibu sampai kayaknya murung gini nih? Iya, gini Bu, saya, mengajar kan di kelas 4 nih Bu. Nah, Iya. saya itu punya murid nih, ada 36. Nah, ada nih Bu, satu orang murid yang Masya Allah banget gitu ya. Nah, Mhm. sebenarnya dia itu, dalam akademik sih bagus gitu ya Bu, Mhm. cuman nih Bu, tidak tahu kenapa gitu saat pembelajaran, anak tersebut sering keluar kelas terus gitu tuh. Dan terkadang dia itu izin. Nah, izinnya itu pergi ke kamar mandi gitu kan, tapi untuk pipis kan. Nah, tapi Iya. tiba-tiba sampai beberapa lama dia tidak kembali-kembali gitu, Bu. Jadi saya terkadang suka mencari kan gitu. Nah, terkadang juga nggak ketahuan tuh anak keluarnya gitu. Tiba-tiba sudah tidak ada Mhm. ketika saya lagi fokus sama anak yang satu, tiba-tiba ini anak udah nggak ada gitu, Bu. Kayaknya ini anaknya kurang kasih sayang ya, Bu ya. Ya, lumayan aktif sih, Bu, ini bener. Iya. Nah, menurut pengamatan Ibu, mengapa siswa tersebut sering keluar kelas tanpa izin? Apakah ada pola atau situasi tertentu yang bisa memicu hal tersebut, Bu? Hmm. Setelah saya amati sih ya Bu, mungkin, saya merasa apa anak tersebut gitu ya, merasa bosan saat pembelajaran. Mhm Terus tapi mhm. pernah saya mempertanyakan juga nih Bu, sama anaknya nih ya, Iya. kan pernah nih ketika dia tidak pulang-pulang ke kelas lagi gitu ya, belum jam istirahat gitu. Nah, jadi si anak ini dia kan terkadang nih nongkrongnya di musola, terkadang ada di tempat jajan. Nah, sampai saya harus mencari dia dan mengajak dia kembali ke kelas gitu. Nah, setelah itu saya sedikit kayak mengobrol sama anak tersebut ketika jam istirahat kan. Nah, mengapa dia melakukan hal itu? Nah, dia bilang katanya, "Nggak ada temen Bu di tempat duduknya," katanya gitu. Padahal mah, ada gitu ya Bu, nggak tahu ya alasannya seperti itu. Hmm. Terus apakah Ibu sudah mencoba pendekatan yang bisa mengatasi hal ini? Dan hasilnya bagaimana, Bu? Kalau pendekatan sih Bu, kayaknya memang saya masih kurang ya, karena kemarin-kemarin Iya. itu hanya sekedar mempertanyakan kenapa dia mau melakukan hal itu, terus saya cuman memberitahunya dia, maksudnya kalau misalnya hal tersebut itu tidak baik gitu kan, Mhm baru seperti itu mhm. aja sih Bu, makanya saya nih bingung nih gimana ya gitu ya supaya anak nih jadi Heeh. berubah gitu. Dari berapa tadi siswanya, Bu? Dari 36 Bu. Mhm. 36 cuma satu, wajar lah Bula, satu. Baiklah Iya Bu, nih. kalau eh, sekarang kita pikirkan nih ya Bu ya, langkah-langkah yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi masalah ini. Nah, apa yang membuat Ibu bisa
lakukan untuk mencegah siswa ini ya, walaupun satu dari 36, tapi kan mengganggu ya Bu ya? Iya betul sekali Dia Bu, mengganggu. mengganggu. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencegah siswa ini keluar tanpa izin? Sebenarnya, kemarin-kemarin saya sudah kayak sempat berpikir sih ya Bu, untuk merubah sikap Mhm, anak ini gitu. Yang terpikirkan di pikiran saya mungkin salah satunya yang pertama mungkin bisa, membuat strategi pembelajaran yang menarik mungkin gitu ya Bu mhm ya. mhm. Kira-kira bisa nggak sih Bu seperti itu? Ide yang bagus itu, Bu. Terus Iya. bagaimana, Ibu bisa nggak mengimplementasikan di kelas dan memastikan siswa itu paham dengan aturan dan tanggung jawab, si anak tersebut? Nah, setelah saya pikir-pikir, sepertinya sih bisa Bu, soalnya kan dia kayaknya sih lebih kayak ke hiperaktif gitu ya Bu. Mhm Soalnya kan dia mhm tidak bisa diam di kelas gitu, Bu. Ketika dia sudah ada di kelas pun sama, dia itu tidak bisa kayak kurang fokusnya. Ketika dia itu di mhm. kelas langsung kayak mengganggu temannya yang lain juga gitu. Terkadang temannya pun ngerasa uh, risih gitu ya atas perlakuan dia. Kadang suka kayak misalnya tiba-tiba ambil pensilnya seperti itu. Nah, mungkin dengan strategi tadi gitu ya, misalnya yang lebih menarik atau misalnya kita melakukan pembelajaran keluar kelas mungkin ya, mungkin itu bisa mengatasi permasalahan anak sih ya, sedikit gitu. Bagus itu ya, Bu, ya. Nah, Ibu, eee, menurut Ibu, rencana yang Ibu tadi utarakan kira-kira akan Ibu laksanakan kapan nih? Dan siapa yang akan bertanggung jawab dengan kegiatan yang, Ibu lakukan tersebut? Kalau rencana sih ya, Bu, Mhm saya ingin secepatnya gitu ya, Bu. Kenapa ingin secepatnya? Ya itu tadi ya, Bu, kan ketika anak keluar kelas terus, nah itu bukan hanya pelajaran saya saja kan ya, Bu, maksudnya gitu ya. Nah itu pelajaran yang lain pun kayak pelajaran agama, pelajaran PJOK, pokoknya ketika fokus di kelas, ini anak tuh pasti selalu keluar gitu kan. Nah heeh, iya, kalau lama-lama kan khawatir ya, Bu, nah si anak tertinggal benar. materi, iya kan, kita tahu sendiri kan ada ulangan, ada STS gitu kan ya. Nah, mungkin saya harus segera melakukan strategi pembelajaran yang menarik untuk anak. Salah satunya tadi itu bisa belajar di luar kelas juga. Terus, tidak fokus kepada, apa ya namanya ya, gaya belajar yang visual ataupun audio, mungkin lebih ke yang banyak gerak-geraknya gitu, kayak misalnya praktek kali ya, Bu, supaya Bagus si anak itu. tuh lebih iya, lebih merasa kayak, ya, seru nih gitu kan. Nah, Heeh. ya kalaupun itu juga saya bisa melakukan kayak ice breaking mungkin di saat pembelajaran berlangsung gitu ya, tidak hanya di awal aja gitu, Bu. Iya, bagus, Bu. Jadi si anak itu, kemungkinan kayak bete gitu kali ya menurut Ibu mah Nah, ya? sepertinya iya, Bu. Soalnya Heeh. kadang dulu gini saat lagi Tapi ice kalau breaking tuh bete, Bu, bagus loh. dari 36 siswa masa hanya satu kan? Banyak sih, Bu, sebenarnya ya, cuman, yang Heeh. terlihat luar biasa sekali gitu ya. Nah, satu anak ini nih gitu. Tapi ketika dia mengerjakan tugas, ketika dia mood-nya bagus gitu kan ya, dia tuh terlihat Heeh. kayak cepat mengerjakan dan dia bisa gitu tuh. Mungkin ketika dia udah enggak mood gitu lah, yang dilakukan ya itu kayak tadi, ya keluar, "Bu, izin ya, Bu." Iya, ditunggu-tunggu Mhm. 10 menit kok tidak pulang-pulang gitu ke kelas ya. 10 menit Iya, mah lama ya? mhm. Nah, nih Bu ya, kira-kira, Ibu bagaimana cara Ibu memantau, perubahan ini dan Ibu kapan ini bisa mengevaluasi perkembangan yang Ibu tadi rencanakan tersebut? Ya. Kan karena rencananya akan segera saya lakukan gitu kan, secepat mungkin Mhm, kan, karena tidak mungkin terlalu larut, dalam kegalauan saya gitu kan ya, melihat anak mhm, yang seperti ini, mhm, mungkin saya akan melakukannya mulai besok kan besok udah mulai pembelajaran ya, Bu, maksudnya saya heeh, melaksanakan. Nah, kayak ya udah saat pembelajaran di kelas ya saya akan melakukan ice breaking kayak gitu. Terus, saya juga akan terus berusaha, apa namanya, meyakinkan keyakinan kelas yang udah dibuat heeh, itu, gitu kan ya. Keyakinan iya. yang sudah bersama-sama nih, apa aja sih gitu. Nah, supaya mereka tuh benar-benar kembali lagi fokusnya terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati gitu. Seperti itu. Nah, jadi, heeh, lebih cepat lebih bagus ya, Bu, ya? Iya betul. Eee, saya hanya mengingatkan saja, jadi tanggung jawab dan jadwal yang, Ibu lakukan semoga, segera terrealisasi ya.
Nah nih Bu nih, bagaimana nih, kan kita udah selesai nih, coba eh apa sih perasaan Ibu nih setelah kita ngobrol-ngobrol kayak gini nih, apakah rencana yang kita sudah susun cukup jelas atau bisa diterapkan atau mungkin ada yang lain, Bu? Sepertinya sudah sih ya Bu, cuman itu aja. Mudah-mudahan sih rencana yang saya sudah persiapkan gitu ya Bu, Heeh, bisa terrealisasi, terus bisa mengatasi permasalahan yang terjadi, yang sedang saya pikirkan sekarang gitu ya Bu. Nah, mhm. terus setelah saya ngobrol-ngobrol sama Ibu juga nih ya, saya merasa sedikit lega aja sih ya Bu. Maksudnya saya tuh bisa apa ya, mengeluarkan apa yang saya rasakan gitu ya. Kayak kemarin kan maksudnya masih, "Ya Allah ini kayak gimana ya mengatasi Masih aku?" bingung gitu ya? Betul, Ibu. Nah, terima kasih banyak ini, Bu. Ya, oke Wah, kita menyepakati beberapa siswa yang sering keluar tanpa izin tadi ya, saya memonitor program Ibu tadi, kita bisa melakukan evaluasi waktu yang sudah kita sepakati ya, Bu, ya. Jadi, iya, semoga Ibu besok bisa menjalankan, tindakan Ibu agar anak tersebut bisa, eee, nggak keluar tanpa izin begitu mungkin ya, Bu, ya? iya, semoga ada perubahan ya, Bu. Mhm. Oke kalau gitu Bu, mohon maaf nih saya, mungkin sampai di sini dulu, kita sambungnya nanti kapan-kapan deh. Menurut gimana nih Bu? Iya, iya, Ada Bu. pembahasan lain nggak? Perasaan saya sih intinya ada hari ini saya senang gitu ya, terus, terima kasih banyak juga Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya gitu kan. Nah ternyata, saya juga maksudnya, bisa mengeluarkan unek-unek saya, terus saya juga mendapatkan solusi dari perbincangan hari ini gitu ya Bu, yang tadinya bingung mau Iya, ngapain nih. Nah ternyata setelah, heeh, ada ngobrol-ngobrol bareng sama Bu Rukia ternyata, ya ternyata ada solusi juga ya gitu. iya. Nah, terima kasih juga ya Bu ya, saya udah dilibatkan oleh Ibu. Saya yakin dengan strategi yang Ibu tadi rencanakan bisa melihat perubahan yang positif ya Bu ya. Amin. Sekali Iya, lagi terima kasih ya Bu, sudah iya. terus menyempatkan saya. Nah, semoga, Ibu bisa, melanjutkan besok rencana Ibu. Mohon maaf ya Bu, saya izin ini dulu, tutup ini perbincangan kita karena saya ada keperluan lain Bu. Iya baik Bu, terima kasih ya Bu Rukiah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Rukiah hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar sih baik, cuman nih saya agak sedikit Sedikit ini, sedikit apa nih? agak sedikit murung. Oh sedikit murung. Murungnya kenapa nih Bu, kalau boleh tahu? Biasalah Bu lah, anak-anak di sekolah. Boleh nih kita ngobrol-ngobrol dulu, biar murungnya bisa hilang nih Bu, boleh nggak? Boleh banget, emang Ibu ada waktu nih buat saya? Oh, buat Bu Rukiah selalu ada Banget waktu. ini. Bos, mantap. Mau dong. Dari kemarin saya itu ya Bu ya, chat Ibu, cuman Ibu belum dari sampai sekarang belum buka chat saya. Oh Sibuk ya iya, Bu ya? astagfirullah. Iya, maaf Bu, soalnya terkadang saya tuh ya kalau udah pulang sekolah suka simpen HP gitu ya, lupa. Kadang suka tertutup ya WA gitu. Iya Bu, tidak Nah, apa-apa. alhamdulillah nih sekarang mumpung Bu Rukiah lagi Heeh. kayaknya santai nih ya, saya pun, sedang ada waktu, bolehlah kita berbincang-bincang ya hari ini? Boleh banget, Bu. Boleh Kebetulan banget. sekali. Memang saya lagi perlu banget nih ngobrol dengan Ibu. Oke, baiklah kita berbincang mulai ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih sama Bu Rukiah. Nah, katanya kan sedang ini ya, sedang lagi nggak enak nih ya, lagi murung Iya, ya. galau. Galau. Galaunya karena anak yang susah diatur Iya, gitu di ya, Bu? kelas ini Mhm. pusing jadinya, Bu. Iya betul sekali, terkadang saya pun sama di kelas, Bu, seperti itu. Nah,
Nah, Heeh. kita sebelum lanjut nih ya, saya ngobrolnya, nah saya ingin tahu nih Bu, gimana untuk tujuannya apa sih kita ngobrol hari ini gitu? Pengen mendapatkan Eee, apa sih dari obrolan kita? saya itu pengen mencari solusi nih Bu nih, agar anak saya di kelas ada nih satu siswa yang nggak mau ngerjain tugas, dikasih tugas sesederhana apapun, anak itu tetap aja nggak mau ngerjain tugas. Saya jadi bingung nih Bu, gimana gitu caranya ini biar anak ini, eee, bisa mau ngerjain tugas gitu Bu. Jadi pada intinya kita hari ini tuh ingin membahas supaya ada solusi ya dari anak yang tidak mau mengerjakan tugas supaya bisa mengerjakan tugas itu caranya seperti apa gitu ya, Bu? Nah itu Bu, betul sekali. Saya udah pusing ini Bu. Ya, eee, kira-kira berapa anak sih, Bu, yang di kelas seperti itu gitu? Nah dari 19 siswa itu, Mmm, ada 2 anak sih Bu, 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah udah saya padahal kasih keringanan nih, contohnya saya ngasih pelajaran matematika ya Bu ya. iya betul. Anak-anak mengerjakan 5 soal, dia suruh satu saja, satu soal. Tapi saya koreksi, periksa kembali, saya dekati dia ke meja, eee, dia belajar dia ya, masih tetap segitu aja. Diam, murung aja gitu, ngeliatin ke jendela, ke pintu, gitu aja. Jadi intinya situasinya itu sekarang si anak itu saat mengerjakan tugas selalu kayak murung dan selalu melihat ke jendela gitu ya, Bu? Iya, dia nggak ngerjain tugas itu. Mmm. Kira-kira dari gambaran yang tadi sudah Ibu jelaskan, nah, itu apa sih gitu yang mempengaruhi si anak seperti itu kira-kira menurut Bu Rukiah? Iya, setelah saya identifikasi ya Bu ya, penyebabnya Iya, kayaknya kayaknya satu ini kurang motivasi, terus motivasi. kayaknya juga dia anak ini kurang memahami materi yang saya berikan, dan saya selidiki sih tanya-tanya ke anak ya, dia kayaknya punya masalah pribadi yang mungkin dihadapi si anak tersebut di rumahnya. Ternyata banyak ya Bu permasalahan yang terjadi ya. Tadi ya yang Iya Bu, pertama motivasinya mungkin yang kurang gitu ya, yang kedua tadi mungkin kurang ya. kurang memahami. Mungkin Soalnya iya sih Bu materi ya, yang saya berikan itu iya, kurang kurang terkadang dipahami iya, sama anak tersebut. betul sekali ya Bu. Banyak anak sih ya kurang memahami biasanya seperti itu. Dan Nah, mungkin faktor dari dalam, dari dia ya dari berangkat keluarga di dari rumah rumah ya. gitu ya. Iya, Ya bisa dari jadi ya. keluarganya gitu. Betul sekali Bu bisa seperti itu. Iya. Nah, kira-kira dari situasi itu yang anak nih suka murung aja, suka ngelihat aja ke jendela. Nah, Bu Ruqyah ini sebenarnya ingin situasi yang seperti apa sih di kelas ini sebenarnya gitu? Jadi saya itu anak itu pengen, eee, mengubah apa, cara dia belajar. Saya pengen apa yang saya berikan tugas, sudah saya beri keringanan, mereka kerjakan dan, bertanggung jawablah Bu dengan tugas yang saya berikan dengan sesederhana itu, dengan kebaikan saya itu Bu. Betul, iya padahal Bu Ruqyah sudah berusaha ya, ya. Sudah baik hati sebenarnya Bu. Intinya mungkin ibu ini ingin ya, anak ini maksudnya bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan kepada anak-anak gitu kan, ya. Iya Nggak cuman betul. diem aja ya tanpa mengerjakan ya. Ya, Iya, kita sebagai guru kan sudah berusaha nih ya Bu, maksudnya ingin anak tuh ya udah, "Semangat ayo Nak," gitu kan ya. heeh. Betul sekali. Nah, kira-kira, eee, kan Ibu ingin mewujudkan supaya si anak tuh bertanggung jawab. Nah, kira-kira itu, bisa terwujud dengan cara apa sih, Bu? Gitu. Nah, saya itu, mencari beberapa solusi ya, Bu, ya, rencana saya sih, Bu, ya. Iya, Rencana saya itu, mau buat rencana satu, saya mau mengubah jenis tugas ini, menjadi lebih menarik lagi, Bu, supaya anak ini termotivasi dan mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Terus kedua, saya akan memberikan, pilihan tugas yang sesuai dengan minat siswa. Umpamanya siswa ini maunya, eee,
menggambar atau bikin poster gitu ya, atau membuat mind map gitu, atau membuat sebuah cerita gitu. Saya maunya begitu, Bu. Terus yang ketiga, saya akan memberikan lebih banyak lagi dukungan dan saya akan memberikan penjelasan saat siswa mengalami kesulitan. Terus saya juga akan mungkin memberikan reward kali ya, Bu, ya, Reward. supaya Oh, bagus anak sekali ya. iya, supaya anak itu jadi kalau dengan penghargaan kan mungkin semangat, Iya, termotivasi mungkin betul. seperti itu ya, Bu, ya. Jadi Betul saya ada sekali. rencana ada 4 Bu, rencana saya ini seperti itu, supaya anak ini termotivasi dengan, pembelajaran yang saya berikan. Nah, luar biasa ini ya rencananya sangat bagus-bagus banget nih Bu. Yang pertama tadi ingin mengubah jenis tugas ya supaya bisa lebih menarik gitu ya. Tadi yang Iya, kedua, Ibu akan eee, memberikan pilihan tugas sesuai minatnya. Betul sekali sih ya iya Bu, anak betul. terkadang minatnya tuh beda-beda gitu ya. Jadi yang Iya, anak ini pengen buat apa, yang anak ini pengen buat apa gitu ya. Jadi kita betul. berusaha lah ya untuk menyenangkan anak ya terlebih dahulu gitu. Terus yang sudah pasti kita harus juga memberikan dukungan ya seperti yang disampaikan oleh Bu Rukiah tadi ya. Yang ketiga caranya, Mhm. terus yang keempat cara yang akan Bu Rukiah lakukan adalah dengan memberikan reward gitu kan. Nah, Iya, gagasannya luar biasa banget nih Bu. Nah, kira-kira Bu dari 4 gagasan yang tadi sudah Ibu sebutkan, nah itu apa aja sih yang harus Ibu persiapkan gitu buat nanti pembelajaran di kelas? yang saya harus persiapkan pastinya materi saya harus apa, materi saya berarti harus banyak yang saya revisi ya, Bu, ya. Terus Iya. saya harus menyiapkan mungkin, alat-alat peraga yang dibutuhkan anak tersebut. Dan saya pastinya butuh waktu banyak nih, Bu, untuk, agar rencana saya ini tercapai. Luar biasa sekali, Bu. Nah, saya juga jadi ingin ya melakukan hal seperti yang Bu Rukiah rencanakan kayak tadi bener ya, yang bikin Iya, tugas sesuai dengan minat anak gitu ya, Bu. Nah, pasti benar. anak-anak bakalan ngerasa happy banget sih ya dengan begitu gitu. Nah, kira-kira Bu, dari beberapa rencana ini juga, nah kira-kira Ibu kapan nih akan melakukan, rencana Ibu di kelas gitu? Saya sih rencananya sesegera mungkin ya, Bu, ya. Ini kan hari Kamis, ini kan lagi STS, Bu. Jadi saya rencana setelah STS aja ini saya akan rencanakan, berarti Senin depan ya, Bu, ya. Senin Iya. depan saya akan rencana untuk, menyiapkan program-program yang akan saya buat, yang saya jelaskan tadi, Bu. STS, iya ya? Oh lupa Iya, ya, saya juga minggu ini sih STS ya Bu, sampai hari Jumat aja tapi. heeh, Kalau Ibu sampai hari Sabtu ya? iya, Insya Allah sih ya, nanti hari Senin udah bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya sama anak-anak, rencana Ibu nih bisa berhasil juga gitu ya, mengatasi permasalahan yang tadi anak gitu. Nah kira-kira juga Bu, dari rencana aksi Ibu ini nih, siapa aja sih yang bisa diminta, mendukung Ibu gitu untuk merencanakan hal ini? eee, yang saya libatkan ya, Bu, ya, Ya, eee, pastinya saya ya, Bu, ya, guru kan. iya betul. Terus yang kedua, saya akan melibatkan siswa tersebut, bahkan seluruh siswa supaya mereka juga ikut terlibat. Yang ketiga mungkin saya harus ini ya, Bu, ya, manggil orang tuanya juga ya. Karena, yang saya periksa dari tadi itu ya, Bu, ya, saya identifikasi kan kemungkinan ada faktor dari keluarga. Jadi mungkin saya harus mengundang orang tua si siswa tersebut. Iya, jadi kita juga butuh dukungan juga ya dari orang tua, benar sekali sih, Bu, ya. Karena kan kita maksudnya mengajar nih tidak hanya di sekolah kan, mestinya kan orang tua juga harus membantu si anak ya saat di rumah gitu, karena kita tidak bisa Iya, mengawasi ya 24 jam ya iya. sebagai guru. Nah, sudah bagus sih, Bu, dukungan ya, beberapa alternatif tadi, juga rencana aksinya sungguh luar biasa. Nah, kira-kira, Bu, nih, dari pembicaraan kita hari ini, nah kesimpulannya apa sih yang kita dapatkan hari ini? Kesimpulannya, Ya, eee, apa ya, jadi kayaknya saya ada gambaran nih, Bu, makin tambah semangat gitu untuk melakukan rencana-rencana saya tadi. Jadi saya, kayak ada dukungan, setelah ngobrol-ngobrol bareng dengan Ibu nih. alhamdulillah ya.
Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi terus nih ya, Bu, ya, tidak sampai detik ini aja, setiap ada permasalahan kita bisa sharing bareng ya, Bu. Maksudnya termasuk Iya, saya nih kalau ada permasalahan, nah saya juga ingin deh bercerita sama Ibu biar, saya tidak merasa sendiri menghadapi masalah, bisa ada solusi juga gitu ya, Bu. bener banget, Bu. Jadi pada intinya hari ini senang nggak nih, Bu, udah cerita sama saya? Senang banget, Bu. Senang Saya banget ya? kayaknya plong aja ini dada tadinya mah. Saya bingung gimana ini solusinya. Eee, belum kepikir apa yang mau saya, pecahkan masalah saya ini. Walaupun, dari 19 hanya 2 siswa, tapi bagi saya itu masalah besar, Bu. Iya Jadi betul. setelah ngobrol-ngobrol dengan Ibu kayaknya lega banget ini saya, apa, pikiran saya, dada saya. Jadi kayaknya besok pengen cepat-cepat hari Senin saya mah, Bu, pengen cepat melaksanakan tugas ini. Alhamdulillah ya, sudah menggebu-gebu ya, ingin melihat perubahan anak ya yang Iya, terjadi. bener banget. Ya mudah-mudahan ya Bu, rencana tadi bisa terrealisasikan dengan segera dan ada perubahan pada anak juga ya Bu. Iya. Nah, Iya, terima kasih atas keterlibatan Ibu. Saya yakin dengan penerapan, yang, bisa menerapkan yang konsisten, siswa dapat menunjukkan perubahan yang positif. tapi kayaknya nanti kita harus ketemu lagi nih Bu, biar, bahas lagi nih apa yang sudah terjadi sama anak tersebut ketika udah melakukan rencana aksi Ibu nih. Saya jadinya, Boleh banget. ingin tahu nih hasilnya seperti apa. Oh, Boleh boleh ya Bu? banget. Iya, Boleh ya? iya. Oke. Mungkin untuk hari ini kita sampai sini aja mungkin ya Bu, karena kan ada kegiatan lain nih yang harus kita lakukan lagi ya. Iya, Betul. Ya udah makasih ya Ibu Rukiah. sama-sama, Bu. Ya sudah. Terima kasih juga atas, bantuannya. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.